Semua manusia membutuhkan rasa aman. Namun dalam realitasnya, kesulitan dan musibah mustahil untuk kita hindari. Siang dan malam, sehat dan sakit, hidup dan mati. Bersamaan dengan datangnya tahun yang baru, negeri kita Indonesia pun diuji dengan berbagai musibah. Mulai dari angin besar, banjir, tanah longsor, maupun kecelakaan. Dari semua musibah tersebut tak ada yang bisa kita kendalikan atau prediksi. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, manusia juga harus bermuhasabah. Apakah musibah yang terjadi merupakan bentuk ujian ataukah sebuah peringatan? Sehingga manusia harus lebih berhati-hati dalam menjaga amanahnya di alam semesta ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Masya Allah, Alhamdulillah beralamin. Kembali lagi bersama saya Ali Zainal di Cahaya Hati Indonesia. Gimana pemirsa di rumah, sehat semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga penyakit corona ini diangkat dari seluruh bumi Allah ini ya, sehingga akhirnya kita bisa kembali nikmat beribadah. Dan sebelum kita masuk ke dalam tema kita, Ali ingin menginformasikan bahwa Cahaya Hati Indonesia mengikuti protokol kesehatan loh, Masya Allah ya. Bisa dilihat ini dari mulai kru kita, begitu masuk ke dalam studio semuanya pakai sanitizer, semuanya dalam keadaan face shield dan ditambah dengan masker. So tidak boleh ada di studio ini yang tidak punya kepentingan ya. Sehingga kita batasi sama sekali dan kita benar-benar menjaga jarak posisi kita di studio. Mudah-mudahan ikhtiar kita menjadi doa buat kita semuanya sehingga kita terhindar dari penyakit corona ini. Amin ya rabbal alamin. Dan baik, tadi kita sudah sedikit melihat cuplikan di awal bahwa muhasabah dalam bencana kita akan jadikan judul kita pada kesempatan kali ini. Dilanjutkan dengan 3M atau 3M dalam Islam. Menyejukkan hati dengan Al-Quran, mencuci tangan dengan sedekah, menjaga jarak dengan maksiat. Masya Allah ya. Nanti kita ketemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Kiai Haji Samsul Ma'arif, Al-Habib Nabil Al-Musawa, dan ngaji yuk bersama Ustadz kita, Ustadz Munawir Ngacir. Dan kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama, langsung aja muhasabah dalam bencana bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Samsul Ma'arif. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya wabarakatuh. Allah. Aduh, senang banget nih ngeliat Kiai pakai baju hijau-hijau nih. Musimnya hijau nih Bang Ali. Iya, warna favorit aku tuh, Masya Allah. Baik, Kiai, tadi kita ngeliat di awal ada cuplikannya juga, ya Allah. Kalau ngeliat bencana ini ya, seakan-akan kalau udah ada bencana baru introspeksi diri gitu ya. Kalau misalnya nggak ada bencana terus aja ngerusak gitu kita nih ya. Nah, mohon ilmunya Kiai, mudah-mudahan bencana ini jadi muhasabah buat kita. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi istaba min safwati ibadihi isabatal haqqi wa ahlas sunnah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tafaddulan minhu ta'ala wa minnah wa ala alihi wa ashabihi alladzina yatamassakuna bil kitabi was sunnah, amma ba'du. Para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan manusia ini memang perlu muhasabah. Muhasabah itu berasal dari kalimat hasaba yuhasibu muhasabatan. Fa'ala yufailu mufa'alatan. Jahada yujahidu mujahadatan.
secara bahasa mempunyai arti berhitung atau hitungan. Itu sebabnya ada istilah ilmu hisab, ilmu matematika, ilmu berhitung. Menghitung apa? Menghitung kira-kira apa saja yang pernah kita lakukan. Baik itu terkait dengan amaliyah yang positif, kebaikan kita, atau justru kita harus mengingat, mengevaluasi, mawas diri, barangkali banyak dosa dalam kehidupan kita. Di dalam Al-Quran disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, dan hendaknya seseorang harus mau memperhatikan apa saja yang pernah kita perbuat, yang diperbuat oleh orang tersebut lighat, untuk kepentingan hari esok, yaitu hari akhirat. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan kita perlu adanya muhasabah diri. Dalam hadis disebutkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian itu dihisab oleh Allah. Nah, salah satunya kalau dikaitkan dengan bencana, Al-Quran sudah mengingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian, jagalah kalian, peliharalah diri kalian fitnatan. Fitnatan maknanya apa? Ikhtibaron wa balaan. Ujian, cobaan. Di mana akibat ujian tersebut tidak hanya dirasakan bagi orang-orang yang berbuat zalim saja, tetapi bisa jadi dampak dari perbuatan orang zalim itu dirasakan oleh orang-orang yang baik. Misalnya ada perbuatan zalim yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, buang sampah sembarangan, lalu merusak hutan. Yang berbuat zalim sedikit, tapi begitu banjir, Bang Ali, kalau sudah ada banjir itu enggak ngelihat orang itu. Wah, ini rumahnya Bang Ali, jangan, enggak begitu. Yang baik-baik juga kena. Itu sebabnya ketika banyak bencana. Sekarang barangkali kita lihat di mana-mana, Masya Allah. Dari mulai banjir, lalu kemudian gempa, angin puting beliung. Mari kita introspeksi, barangkali bencana ini akibat perilaku kita, dosa kita. Zuharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Bencana itu bisa jadi karena perilaku kita, alal ma'asi, atas kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Itu sebabnya mari kita introspeksi diri. Jangan-jangan karena dosa kita yang sering kita perbuat, lalu Allah menegur. Tapi ingat,
Bencana yang ada ini bisa karena teguran, tapi bisa juga karena kasih sayang Allah juga. Jangan sampai ditakut-takutin. Apalagi ada bencana lalu kemudian dikaitkan dengan politik. Ini gara-gara pimpinannya begini-begini nih. Akibatnya masyarakatnya kena bencana terus. Enggak boleh dikaitkan dengan politik. Bisa jadi bagian dari kasih sayang Allah. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berilah kabar gembira kepada siapa? As-sabirina, kepada orang-orang yang sabar. Bisa jadi musibah yang diturunkan oleh Allah justru akan mengangkat derajat seseorang. Tapi kalau orang itu sabar. Itu sebabnya Rasulullah SAW pernah ditanya, Bib, sama istrinya. Rasulullah ditanya oleh istrinya, Sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'uni. Ditanya oleh istrinya tentang penyakit ta'un. Ta'un itu dari kata at-ta'nu menusuk. At-ta'un, at-ta'nu menusuk. Jadi dibuat kalimat at-ta'un sama dengan al-faruq. Al-farqu pemisah, al-faruq orang yang sangat hati-hati memisah perkara hak dan batil. Nah, ta'un itu penyakit yang dahsyat. Zaman dulu ta'un itu pagi terkena, malam meninggal. Jadi lebih dahsyat dari corona. Malam kena ta'un, pagi sudah meninggal itu. Itu ta'un. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Annahu kana azaban. Dulu penyakit ta'un itu bagian daripada azab Allah. Tapi itu dulu. Sebagaimana Allah mengazab kaumnya Nabi Nuh dengan banjir. Sebagaimana Allah mengazab kaumnya Nabi Lut yang suka berbuat homo dengan hujan api, hujan batu dan lain sebagainya. Itu semua azab. Ya ba'athuhullahu ala may yasha, akan diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi wa ja'alahu al-mu'minina rahmatan, Allah menjadikan penyakit ta'un itu bagi orang yang beriman rahmatan, sebagai bagian dari kasih sayang. Jadi enggak perlu khawatir yang berlebih-lebihan. Bisa jadi adanya musibah itu adalah bagian dari kasih sayang Allah. Itu sebabnya mari kita introspeksi diri. Dengan musibah satu sisi sebagai wahana untuk kita kembali mendekatkan diri kepada Allah. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk taubatan nasuha atas maksiat-maksiat kita. Salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam bertaubat kepada Allah pertama adalah al-iqla anidzunub, mencabut, memutus mata rantai dari kemaksiatan. Karena apa? Dalam kitabnya Imam Ghazali yang namanya maksiat itu sama dengan virus.
Kalau kita kan lagi ngomong virus corona itu kan. Sebetulnya sidak kita ini biasa. Ya, dalam diri kita sudah penuh virus. Virusnya apa? Kemaksiatan dan dosa itu virus. Maka ketika kita bertaubat harus memutus mata rantai virus tersebut. Sama dengan kita memakai masker, menjauhkan diri dari kerumunan, lalu cuci tangan, itu untuk memutus mata rantai. Maka pertama yang harus dilakukan adalah al-iqla anil ma'asi, memutus mata rantai dari maksiat yang ada. Yang nomor 2 adalah an-nadam, adanya penyesalan. Nyesel dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Muhasabah, ya Allah. Jangan-jangan kita ini melakukan maksiat rajin, langganan. Ada yang mingguan, ada yang harian, ada yang per jam kita ini maksiat kepada Allah. Itulah kesempatan kita introspeksi, muhasabah. Nah, yang nomor terakhir, syarat diterimanya taubat kepada Allah adalah yaitu alla ya'uda ilaiha fi zamanin mustaqbalin. Harus adanya komitmen untuk tidak melakukan perbuatan yang sama, melakukan kemaksiatan yang sama pada masa-masa yang akan datang. Kalau itu kita lakukan, insya Allah musibah yang ada ini juga kadang-kadang penting dalam kehidupan kita. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai, Masya Allah ya. Aduh, ini ilmu yang penting banget buat kita ya. Mudah-mudahan bisa jadi buat pegangan kita semuanya. Dan sesaat lagi kita akan membahas tentang 3M dalam Islam. Menyejukkan hati dengan Al-Quran, mencuci tangan dengan sedekah, menjaga jarak dengan maksiat. Insya Allah kita bertemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Habib Nabil Al-Musawa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.